Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang layang-layang. Nah, gimana? Layang-layang ini mempunyai sifat-sifat dan nanti mempunyai luas dan kelilin. Sekarang kita akan bahas dulu tentang sifat-sifat layang-layang. Nah, yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Pak, punya dua pasang. Nah, jadi mana aja tuh? Yang pertama nih, sisi AD itu sama dengan DC. Itu pasangan yang pertama. Jadi dia yang atas ini sama. Nah, sisi yang ini sama dengan yang ini. Nah, yang kedua itu adalah AB sama dengan BC. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi dia cuma punya sepasang ya, sudut yang sama. Yang mana itu? Yaitu sudut A dengan sudut C. Jadi sudut A dengan sudut C itu besarnya sama. Nah, kemudian yang ketiga, diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus. Jadi ini diagonal yang panjang tegak lurus dengan yang pendek gitu. Nah, kemudian sifat yang keempat, diagonal terpanjangnya membagi dua sama panjang diagonal terpendeknya. Jadi diagonal yang terpanjang mana? Nih, yang diagonal panjang ini membagi dua diagonal terpendek menjadi dua sama besar. Jadi yang panjang ini membagi dua yang pendek, yang menghasilkan sisi ini sama panjang. Jadi AO itu sama panjang dengan CO. Tuh. Nah, kemudian yang kelima, memiliki satu simetri putar. Jadi bentuk layang-layang cuma bisa seperti ini. Dia tidak bisa diputar ke samping kanan, bawah, samping kiri. Dia nggak ketemu nanti kalau misalnya bentuknya kembali lagi, maksudnya menempati bingkainya gitu. Jadi cuman bentuk layang-layangnya cuma bisa seperti ini. Nah, kemudian memiliki satu simetri lipat. Ya, simetri lipatnya mana nih? Yang kanan dilipat ke kiri gitu. Jadi kalau atas ke bawah nggak bisa karena dia nggak nutup. Jadi cuma punya satu simetri lipat. Nah, untuk contoh soalnya yang berkaitan dengan sifat-sifat nih, ada satu contoh dimana yang layang-layangnya bentuknya seperti ini. Diketahui panjang AD 10 cm, AD 10 cm, AB 17 cm, AB 17, kan? Kemudian AO-nya 8 cm, AO 8 cm. Nah, yang ditanya, tentukan panjang DC dan BC. Yang B-nya panjang AC. Oke, langsung aja kita jawab. Nah, yang pertama, yang ditanya adalah DC dan AB. DC dan BC. DC, BC berkaitan dengan sisi. Kita punya sifat bahwa memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Jadi, berdasarkan sifat layang-layang tersebut, kita dapat simpulkan bahwa sisi AD itu sama dengan DC. DC itu sama dengan AD. Ya kan? Tadi itu yang udah kita bahas. Pasangan yang pertama itu sisinya sama. Jadi DC sama AD itu sama. Nah, kita punya AD-nya 10 cm. Otomatis DC-nya juga 10 cm. Nah, itu pasangan yang pertama. Pasangan yang kedua itu berkaitan dengan si BC. BC sama dengan BA, ya kan? DC sama dengan BA atau AB. Nah, kita punya di soal AB-nya 17 cm. Berarti bisa disimpulkan bahwa panjang BC-nya juga 17 cm. Nah, itu dia. Kemudian yang B, panjang AC. AC diagonal terpendek. Kita punya tadi sifatnya bahwa
Diagonal yang terpanjang membagi 2 sama panjang diagonal yang terpendek. Jadi membagi 2 sama panjang berarti sisi AO ini sama panjang dengan sisi CO dibagi oleh diagonal terpanjang DB. Jadi AO sama dengan CO. Nah, kenapa kita butuh CO dulu? Karena AC itu kan AO ditambah CO kan? Jadi kita harus tahu dulu nih CO-nya berapa. Nah, jadi AO di soal itu adalah 8 cm. Berarti otomatis si CO-nya juga 8 cm. Nah, jadi AC itu AO ditambah CO. Kita punya AO-nya 8 dan CO-nya juga 8. Jadi 8 ditambah 8 hasilnya adalah 16. Jadi bisa disimpulkan bahwa panjang AC itu adalah 16 cm. Nah, itu dia sifat-sifat dan contoh soal dari layang-layang.